Di awal scene kita diperlihatkan 3 remaja yang akan bermain ski di Gunung Holliston pada hari Minggu. Mereka adalah Joe, Dan, dan pacar Dan bernama Parker. Dan dan pacar Dan. Karena mereka lupa membawa kartu kredit, Dan meminta Parker untuk merayu penjaga agar bisa dibantu menaiki gondola untuk menuju tempat ski dengan membayar cash, tapi malah duitnya kurang. Akan tetapi cara itu rupanya berhasil. Alah, kekuatan wanita memang. Dalam perjalanan menaiki gondola, Joe menyindir Parker yang merokok karena mencemari udara di gunung. Namun Parker seakan tidak terima diceramahi oleh Joe yang sering memakai ganja. Tiba-tiba gondola berhenti. Parker pun terlihat panik karena berhenti di ketinggian. Namun Joe malah iseng menggoyangkan gondola. Dan pun berusaha menenangkan Parker agar tidak terlalu panik. Gondola pun berjalan kembali. Sampai akhirnya setelah sampai di tempat ski, Joe berniat menolong seorang wanita yang terjatuh karena ikatannya longgar. Tapi tiba-tiba pacarnya datang dan mendorong Joe yang dikira sedang meraba-raba wanita itu. Wanita itu pun mengusir pacarnya yang berperilaku kasar pada Joe karena Joe hanya berniat menolongnya. Dan akhirnya mereka pun berkenalan di sana. Mereka pun lanjut bermain ski. Terlihat Parker yang terus terjatuh dan Dan terus membantu dan mengajarinya. Setelah selesai, Joe merasa belum puas bermain ski karena tadi kebanyakan berhenti menunggu Parker yang terus saja terjatuh. Di sana Parker pun meminta maaf karena seharusnya memang Parker tidak ikut acara Joe dan Dan. Namun Joe berkata itu tidak masalah dan Joe ingin melakukannya sekali lagi. Ketika akan kembali menaiki gondola, Joe bertemu lagi dengan Shannon. Dan ternyata pria yang bernama Ryan yang mendorong Joe tadi adalah mantan pacar Shannon yang masih berusaha mendekatinya. Shannon berkata pada Joe bahwa ia akan bermain ski lagi minggu depan. Dan menanyakan pada Joe apakah Joe akan bermain ski lagi minggu depan. Joe pun akhirnya meminta nomor telepon Shannon. Tapi karena Joe lupa membawa ponsel, ia pun cukup mengingatnya saja. Ternyata tempat itu akan segera tutup karena cuaca buruk. Namun mereka tidak mempermasalahkan hal itu dan terus memaksa penjaga agar memperbolehkan mereka menaiki gondola. Penjaga yang bernama Jason pun menolak. Namun karena mereka akan membayar lebih dan berjanji akan segera meluncur turun nantinya, Jason pun akhirnya menurutinya. Setelah itu Jason mendapat panggilan dari atasan untuk pengaturan jadwal minggu depan. Teman Jason bernama Rifkin pun menggantikannya untuk berjaga di sana. Jason mengatakan pada Rifkin bahwa masih ada 3 orang di atas gondola dan berpesan untuk tidak mematikan mesin sebelum mereka sampai. Rifkin pun mengiyakan hal itu. Joe dan Parker yang masih di atas gondola melihat 3 orang yang sedang meluncur turun. Sampai akhirnya 3 orang itu sampai di bawah dan Rifkin pun mengira 3 orang itu adalah orang terakhir yang dikatakan Jason tadi. Dan Rifkin pun mematikan mesinnya. Karena mengira mesin dimatikan untuk sementara, Joe, Dan, dan Parker pun mulai mengobrol kesana kemari untuk hiburan. Namun setelah ditunggu sampai akhirnya mereka pun panik ketika lampu mulai dimatikan. Mereka pun mulai berteriak memanggil penjaga, namun tak ada yang mendengarnya. Di sana Dan menenangkan Parker karena tidak mungkin penjaga pulang begitu saja. Namun Parker teringat bahwa ini adalah hari Minggu dan resort akan buka kembali pada hari Jumat. Joe yang sedari tadi sudah kebelet pipis memutuskan untuk membuka palang gondola agar bisa mengarahkan pipisnya ke bawah.
Di tengah kepanikan tiba-tiba salju turun dan sesuai perkiraan malam itu cuaca sangat buruk. Saking kencangnya hujan salju disertai angin membuat tubuh mereka rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Tak lama kemudian datanglah traktor salju. Mereka pun berteriak berharap bisa ditolong. Namun pria bernama Cody di dalam traktor salju itu tidak mendengar karena saking kencangnya angin bersalju yang turun. Teman Cody tiba-tiba memanggil melalui HT meminta Cody untuk kembali ke pangkalan. Joe, Dan, dan Parker pun kembali panik menyadari traktor salju itu malah pergi menjauh. Terlihat wajah Parker memerah di bagian pipi sebelah kiri. Joe mengatakan Parker mulai terkena radang dingin. Parker pun sangat panik ditambah lagi sarung tangan Parker yang terjatuh di sana. Dan mengatakan ia akan mencoba turun dengan cara melompat ke bawah agar bisa memanggil bantuan. Karena mereka akan mati jika harus menunggu 1 minggu di sana. Joe berusaha melarangnya karena itu sangatlah tinggi. Namun Dan meyakinkan Joe dan Parker bahwa ia akan baik-baik saja. Lalu yang terjadi. Kaki Dan pun patah sampai tulangnya keluar nembus dengkul. Ngilu banget semua cocok. Parker berusaha akan menyusul Dan, namun Dan pun melarangnya. Di sana Dan tidak bisa bergerak sama sekali apalagi meluncur turun mencari bantuan. Itu akan membuatnya mati kehabisan darah. Untuk menghentikan pendarahan Dan, Parker melempar sel yang ia kenakan. Namun sayangnya lemparan Parker malah nyangkut di pohon. Joe pun segera melepas selnya dan melemparnya ke arah Dan. Namun Dan sangat kesulitan mengambilnya. Setelah itu Joe mempunyai ide untuk bergelantungan pada kabel gondola agar bisa sampai ke tiang penyangga terdekat, di mana di sana pasti ada tangga untuk turun ke bawah. Ketika Joe mulai mencoba menaiki gondola, tiba-tiba Joe mendengar auman serigala yang mencium darah kaki Dan. Joe pun berusaha untuk cepat memanjat kabel, namun karena kabel sudah membeku, hampir saja Joe terpeleset dan jatuh. Joe dan Parker mencoba untuk membersihkan es yang menempel pada gondola. Lalu Joe mulai bergelantungan pada kabel yang licin dan tajam. Namun Joe tiba-tiba melihat ke bawah dan memutuskan untuk kembali. Karena ternyata gerombolan serigala sudah mengepung Dan di sana. Lalu yang terjadi. Yeah, man. Don't you let her live! Dalam kesedihan, Joe melihat sarung tangannya yang sobek terkena kabel yang sangat tajam. Di sana Parker yang sangat terpukul dengan kematian pacarnya malah menyalahkan Joe. Bahkan Parker mengatakan seharusnya Joe yang berada di bawah sana bukan Dan. Mendengar hal itu Joe pun balik memarahi Parker. Sembari menahan tangis Joe berkata, jika saja Parker tidak ikut acara Joe dan Dan bermain ski, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Maybe if you just had stayed home and not tried to force yourself, my best friend wouldn't be dead right now. Fuck you. Di tengah kedinginan yang sangat ekstrim, Joe terus saja mengingat nomor telepon Shannon. Karena Joe berniat akan menikahi Shannon. Joe terus meyakinkan Parker bahwa mereka akan selamat. Malam pun berganti pagi, matahari mulai melelehkan es yang membeku di gondola. Terlihat radang dingin Parker yang juga semakin parah, dan Parker tertidur sambil menggenggam palang gondola. Lalu ketika Parker akan melepas genggamannya, kulitnya malah menempel di palang gondola. Ia terus berusaha melepasnya, namun kulitnya malah robek dan terkelupas.
Joe berencana akan memanjat dan bergelantungan di tali gondola untuk menuju tiang penyangga terdekat. Namun sebelum melakukannya, ia memutuskan untuk menunggu dan berharap ada orang yang akan menyelamatkan mereka. Ketika Joe tertidur, Parker yang sudah tidak bisa lagi menahan kencingnya pun akhirnya ngompol di celana sambil menangis. Sedih banget Joe. Lalu tanpa sadar Parker menggaruk-garuk luka radang dingin di pipinya. Padahal itu tidak boleh dilakukan karena akan membuat luka semakin parah. Sore harinya Joe mengatakan pada Parker bahwa Dan melompat demi menyelamatkan mereka. Maka dari itu mereka berdua tidak boleh menyerah begitu saja. Joe pun memutuskan untuk memanjat kabel sekali lagi. Tidak peduli luka di tangannya karena kabel yang begitu tajam. Akan tetapi, baut pengencang gondola tiba-tiba copot dan Joe hampir saja terjatuh. Terlihat gerombolan serigala sudah menanti Joe di bawah untuk memangsanya. Namun Joe terus berusaha sampai akhirnya ia pun sampai di gondola satunya lagi dan terlihat luka di tangan Joe sudah tidak karuan. Joe kemudian menyuruh Parker untuk melempar tongkat ski ke bawah sebagai senjata saat Joe sudah berada di bawah nanti. Karena satu gelantungan lagi, maka Joe akan sampai pada tiang penyangga dan ia bisa turun melalui tangga. Joe pun memaksa tangannya untuk bergelantungan. Sampai akhirnya Joe sampai di tiang penyangga dan akan segera turun. Tapi tiba-tiba Try and stay still. I'll be back as fast as I can. Please, hurry, please. entah bagaimana nasib Joe di sana. Parker terus menunggu di atas gondola yang hampir putus. Sore berganti malam dan malam berganti pagi. Parker yang menyadari kondisi Joe tidak baik-baik saja pun bertekad akan melompat ke bawah. Namun tiba-tiba gondola terjatuh namun masih tertahan kabel. Parker pun akhirnya melompat dan selamat karena tidak terlalu tinggi. Namun naasnya kabel tiba-tiba putus dan gondola jatuh menimpa kaki Parker sampai tulang keringnya patah. Parker terus merangkak dan merosot. Ia mencoba berdiri namun kakinya tidak cukup kuat. Parker terus merosot sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di tengah jalan. Ternyata Joe sudah jadi santapan para serigala dan terlihat tubuh Joe yang sudah tercabik-cabik. Beruntungnya Parker masih bisa lolos karena kawanan serigala itu masih sibuk dengan mayat Joe. Parker terus merosot dan berusaha menjauh dari kawanan serigala itu. Sampai akhirnya Parker pun sampai di sebuah jalan dan ia pun diselamatkan oleh pengendara mobil yang melewatinya. You okay? Hello? Get your help. Film pun selesai. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk babak-babak pengangguran ini untuk terus menganggur dan menonton film setiap harinya. Thanks for watching, see you in the next video and bye-bye.